Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Ada kabar terbaru yang bikin keringan dingin atau tetangga ketar-ketir friend bercanda, yakni satu dari dua dengan nilai kontrak 720 juta dari pembuatan frigate rasa destroyer Ever Havot sudah dimulai di Surabaya, tapi masih satu, yang satu belum. Jadi kan kontraknya dua, yang satu sudah dikerjakan. Ini adalah kado spesial bagi TNI Angkatan Laut kita yang netizen cerot-cerot bacrot. Ini kok alutsista belum ada yang datang satupun print, ini kok belum jadi, ini kok bulat. Nah, ini ada kabar terbaru yang dikutip dari Gens.com bahwasannya satu dari dua frigate Ever Havot sudah dikerjakan di galangan PT PAL Surabaya, bro. Galangan kapal PT PAL Indonesia akan menerapkan desain pada Arrowhead 140 pada kontrak yang diperoleh dari Jakarta pada April tahun 2020 untuk dua frigate varian kelas Ever Havot. Nah, menanggapi pertanyaan dari Gens, media Gens, Mimin sertakan di dalam video ya, brand SS-nya. Nanti netizen cerot-cerot bajrot ini tanya mana sumbernya. Mimin masukkan ke dalam video. Kantor Urusan Masyarakat PT PAL Indonesia mengonfirmasi bahwa kontrak dua kapal senilai 720 juta US dollar secara resmi sudah berlaku dan pekerjaan sedang berlangsung di Surabaya, Indonesia untuk mempersiapkan pembangunan kapal pertamanya, brand. Wow, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, usut punya usut, namun dari media Gens juga memahami dari sumber industri terpisah bahwa industri masih berlangsung antara PT PAL dan Babcock tentang modifikasi desain yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia, brand. Seperti dilansir pada Gens.com, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menandatangani kontrak pembukaan varian frigate Ever Havot dengan PT PAL Surabaya pada April tahun 2020 lalu. Bisa kalian bayangkan betapa lamanya, betapa bulatnya dari April hingga bulan ini di tahun 2021 baru dikerjakan, brand. Namun kontrak dua kapal itu baru berlaku efektif mulai 24 Mei tahun 2021. PT PAL mengatakan kepada Gens pada 5 Oktober kemarin, atau masih hangat kemarin ini, 5 Oktober kemarin ini, dari PT PAL Surabaya mengonfirmasi ke media Gens bahwasannya satu dari Ever Havot sudah dikerjakan di galangan PT PAL Surabaya. Mengerikan, sungguh mengerikan, bukan brand. Nah, usut punya usut yang membuat tambah ngeri-ngeri sedap, brand, yakni pembuatan Ever Havot class ini bakal menggandeng perusahaan Jerman. Jadi ada 3 negara, ada Denmark, ada Indonesia, ada Jerman yang membantu dalam membangun kapal Ever di galangan PT PAL Surabaya ini, brand. Nah, usut punya usut, kelas Ever Havot memiliki bobot 6.600 ton yang setara dengan destroyer milik Rusia dan didukung oleh 4 mesin diesel MTU-20V 8000 dalam konfigurasi gabungan diesel dan diesel Ciudat, memberikan kecepatan tertinggi sekitar 28 knot kecepatan di lautnya. Nah, kapal buatan Denmark ini mempunyai panjang kurang lebih 138 meter dan varian Indonesia akan diperpanjang ditambah 5 meter kalau tidak salah. Hingga jenis kapal ini adalah Ever Havot class. Kapal ini merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya. Jadi usut punya usut, untuk varian Indonesia akan diperpanjang dari 145 meter hingga 150 meter. Nah, Ever Havot memiliki kapasitas kurang lebih 100 prajurit di dalamnya. Muatan standar kapal ini mencapai 5.850 ton, sedangkan muatan fullnya mencapai 6.645 ton. Nah, usut punya usut, Ever Havot dapat berlayar di lautan dengan kecepatan mencapai 30 knot dengan jangkauan 16.700 km, yang artinya, brand, kapal ini dapat mengarungi lautan dari Sabang sampai Merauke. Jadi seluruh penjuru Indonesia dari ujung timur ke ujung barat atau ujung barat ke ujung timur non-stop, tidak perlu mendinginkan mesin, jadi mampu berlayar 16.700 km jauhnya.
Nah, senjata yang bakal dilengkapi di Ivor Haywood Class ini varian Indonesia ada senjata canggih Maisil SM2 dengan jangkauan 150 km dan Maisil RIM 162 si Separo dengan jangkauan 50 km, dan ada juga senjata canggih lainnya adalah dua senjata penembak auto melara 76 mm dan 35 mm yakni Millennium Close-in Weapon System. Nah, usut punya usut, jenis yang terakhir merupakan yang paling canggih dengan Millennium CIWS yang memiliki kecepatan 1000 rpm, dapat menembakkan misil lain. Untuk mengakuisisi Ivor Haywood ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau sungguh-sungguh besar, yakni per bijinya dikabarkan dikutip dari Jens menyebutkan bahwa harganya per unitnya ada 325 juta US dollar atau setara dengan 4,5 triliun rupiah. Mimin ulangi, 4,5 triliun rupiah per satu bijinya dengan asumsi kurs rupiah 14.000 brand. Nah, dari pembangunan frigate Arrowhead ini Indonesia dapat keuntungan yang tidak sedikit. Salah satunya frigate ini akan dilengkapi radar AESA. Jadi siapa yang tidak kenal radar AESA? Buat para pengamat militer yang abal-abal tahulah radar AESA. Sesuai dengan rencana, TNI Angkatan Laut akan menjadi matra yang pertama kalinya menggunakan radar AESA. Seperti dikutip dari rilis berita Kementerian Pertahanan, frigate Ivor ini akan dilengkapi produk handshot yaitu Fixed Array AESA radar TRS-4D brand. Nah, usut punya usut, dengan mengakuisisi frigate ini maka TNI Angkatan Laut mendapat teknologi yang tidak didapatkan di kapal frigate kelas RE Marta Dinata. Bukan tidak mendukung kelanjutan pengadaan PKR Sigma, tetapi frigate Ivor Class dengan segala kemampuannya atau kelebihannya merupakan kandidat yang pantas menjadi flagship TNI AL. Dalam formasi tempur TNI Angkatan Laut, Ivor Haywood Class akan berfungsi sebagai payung udara atau bukan kaleng-kaleng. Ke depan, gugus tempur di Laut Cina Selatan akan diisi satu LPD jenis Makassar Class sebagai kapal markas dengan kawal satu unit frigate Ivor Haywood sebagai payung udara. Ditambahkan ada frigate kelas RE Marta Dinata sebagai penangkal ancaman di bawah permukaan. Ada juga KRI Bung Tomo untuk ancaman perang elektronik, dan ada KRI Diponegoro sebagai penghalau ancaman permukaan. Dan yang terakhir ada KRI Nagapasa Class yang waspada mengintip di bawah laut atau berpatroli di lautan Cina Selatan, brand. Nah, seperti itulah gambarannya setelah kapal ini jadi. Nah, brand, itu tadi pembahasan admin seputar setelah lama-lama ditunggu atau lamanya minta ampun, satu dari dua frigate Ivor sudah dibangun di galangan PT PAL Surabaya dengan nilai kontrak sebesar 750 juta US dollar atau kurang lebih 9 triliun rupiah, brand. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silakan cerot-cerot bacro di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.